Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan kita, yaitu manajemen daerah aliran sungai. Nah, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan beberapa topik mengenai daerah aliran sungai. Yang pertama adalah komponen-komponen daerah aliran sungai. Yang kedua adalah karakteristik daerah aliran sungai. Dan yang ketiga, morfometri daerah aliran sungai. Nah, sudah paham semuanya ya dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, saat ini kita akan lanjut tentang topik manajemen daerah aliran sungai. Nah, kompetisi dari materi hari ini, yang pertama itu saya harapkan Anda memahami pengertian dan tujuan pengelolaan DAS. Yang kedua, Anda juga dapat memahami indikator daerah aliran sungai yang baik itu seperti apa. Dan yang ketiga, Anda juga dapat memahami prinsip pengelolaan DAS serta tahapan pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, sebelum kita masuk topik perkuliahan kita hari ini, saya akan memberi pengantar bahwa tanah, air, dan tumbuhan merupakan salah satu dari 3 sumber daya alam terpenting di muka bumi ini, karena sumber daya ini saling ketergantungan satu sama lain. Nah, dengan adanya kebutuhan untuk memiliki unit manajemen untuk pengelolaan sumber daya yang paling efektif dan bermanfaat ini. Nah, jadi harus ada unit manajemen untuk pengelolaannya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, DAS merupakan unit terpenting untuk pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah tanah, air, maupun tumbuhan. Nah, di sini kita tahu bahwa wilayah aliran daerah aliran sungai itu harus dilakukan manajemen. Karena apa? Karena wilayah aliran sungai tadi, seperti yang di awal saya sebutkan, adanya sumber daya alam penting, tanah, air, maupun tumbuh-tumbuhan, itu berada di dalam wilayah DAS. Nah, sementara wilayah DAS ini terbagi menjadi beberapa wilayah bagian. Nah, DAS sendiri merupakan satu kesatuan wilayah yang terbagi menjadi beberapa wilayah subdas. Wilayahnya itu dibatasi dengan adanya punggung-punggung bukit. DAS ini berperan mengalirkan air dari wilayah hulu ke wilayah hilir. Nah, apa saja sih permasalahan di daerah aliran sungai di Indonesia? Itu yang pertama adanya terjadinya degradasi hutan maupun lahan. Nah, terjadinya degradasi hutan dan lahan ini mengakibatkan terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Selain itu juga mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor, erosi, sedimentasi untuk sungai, waduk, maupun danau. Nah, masalah lain yang terjadi di DAS Indonesia itu terjadinya pencemaran air maupun tanah. Rendahnya atau lemahnya keterpaduan dan koordinasi antara sektor dan instansi, serta terjadinya konflik antar kepentingan, yaitu kepentingan wilayah hulu, hilir, maupun tengah wilayah DAS. Masalah lainnya juga ada terjadinya rendahnya dari tingkat pendapatan dan partisipasi penduduk untuk pengelolaan DAS, dan ditambah lagi terbatasnya dana pemerintah untuk pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk konsep manajemennya, kita pantapkan dulu konsep daerah aliran sungai atau DAS itu. Daerah sungai itu merupakan suatu unit hidrologi yang didefinisikan sebagai satuan luas yang mencakup semua tanah atau areal yang memberikan distribusi limpasan ke titik yang sama, yaitu outlet. Nah, jadi daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan hidrologi yang pengelolaannya juga memerlukan
pengelolaan satu kesatuan hidrologi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah mencapai das yang sehat dan das yang ideal. Nah, apa sih Bu karakteristik das yang ideal itu? Nah, karakteristik das ideal itu ada 4. Yang pertama, mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Nah, jadi das itu dianya mampu dalam memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Selain itu, yang kedua, dianya mampu menjamin kelestarian das. Nah, jadi selain produktivitas lahan yang tinggi, dia juga dapat mampu mengendalikan erosi ataupun sedimentasi. Dia juga mampu mempertahankan fungsi das. Apa fungsi das itu? Yaitu mampu sebagai penyimpan air dan dapat memberikan water yield yang cukup tinggi dan merata di sepanjang tahun. Nah, jadi artinya tidak ada terjadinya kekeringan maupun banjir pada musim hujan maupun musim kemarau. Selain itu, das yang ideal itu juga mampu menjaga adanya pemerataan pendapatan eh, masyarakat di wilayah das maupun wilayah hulu, tengah maupun hilir, serta mampu memperhatikan kelestarian das terhadap goncangan yang terjadi seperti terjadinya bencana alam, dasnya masih tetap bagus, terjadinya kerusakan akibat kebakaran, dia langsung cepat pulih seperti itu. Itu das yang ideal. Nah, jadi untuk das yang ideal itu karena tadi das itu merupakan satu kesatuan unit hidrologi. Nah, di situ di dalam das itu juga mencakup multisektor. Nah, jadi di das itu ada sektor pertanian, sektor pemukiman, sektor perdagangan, sektor ekonomi, sektor kehutanan. Nah, jadi berbagai multisektor ada di situ. Karena dia terdapat multisektor, dia juga terdapat multidisiplin ilmu. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan pengolahannya juga harus melakukan multi pendekatan. Nah, yang disebut dengan integrated watershed management. Jadi, melakukan pengolahan das secara terpadu. Nah, bertolak dari permasalahan das yang mencakup beberapa aspek, itu diperlukan pengolahan das terpadu. Apa sih Bu pengolahan das terpadu? Nah, pengolahan das terpadu itu adalah rangkaian upaya. Jadi dia itu melakukan perumusan tujuan, melakukan sinkronisasi program, melaksanakan program, pengendalian terhadap sumber daya das yang meliputi lintas sektor, yaitu dan stakeholder secara partisipatif berdasarkan, nah jadi pelaksanaannya itu harus berdasarkan kajian terhadap kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mewujudkan das lestari dan yang ideal tadi. Cirinya apa? Yang pertama itu dianya memiliki sasaran yang jelas. Jadi program-program dalam pengelolaan das terpadu ini memiliki sasaran yang jelas. Yang kedua, strategi waktu. Yang ketiga, melibatkan berbagai pihak, yaitu tadi lintas disiplin dan lintas ilmu. Disiplin ilmu dan lintas sektor. Dan keempat, itu menumbuhkan motivasi dalam setiap sektor dalam pelaksanaan pengelolaan das terpadu. Nah, kita akan lihat apa sih yang disebut manajemen itu. Jadi, manajemen pengelolaan das itu menyiratkan penggunaan keberlanjutan sumber daya tanah dan air dalam suatu wilayah geografi sehingga memungkinkan terjadinya keberlanjutan penyediaan dan penyaluran air sehingga dapat meminimalkan banjir dan kekeringan. Nah, jadi karena keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, itu pengelolaan daerah dan sungai itu bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya tanah dan air secara rasional untuk mendukung produksi yang optimal dengan meminimumkan bahaya terhadap sumber daya alam. Nah, jadi dia pemanfaatannya secara rasional untuk produksi yang optimal, tapi meminimumkan terjadinya bahaya pada sumber daya alam yang ada di dalam das. Nah, tujuannya apa?
Tujuannya ada 3. Yang pertama itu terwujudnya koordinasi kondisi tata air das yang optimal. Jadi tata airnya ini meliputi jumlah, kualitas, dan distribusinya itu merata dari wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Yang kedua itu terwujudnya kondisi lahan yang produktif. Nah, jadi kondisi lahan yang produktif itu harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung das. Yang ketiga, terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi adanya pemerataan antara pendapatan di wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Nah, jadi dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di das tersebut. Nah, untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara multi pihak dalam pengelolaan das. Seperti itu. Itu tadi dilakukannya pengelolaan das terpadu. Nah, mengapa sih das terpadu, pengelolaan das itu harus terpadu? Yang pertama, itu tadi di das itu adanya keterkaitan antara multisektor dan multidisiplin ilmu seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, PU, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adanya, jadi kita tahu bahwa das itu terdiri dari beberapa wilayah administratif. Nah, jadi dia tidak hanya dikelola oleh satu wilayah administratif, bisa beberapa wilayah administratif. Nah, dan yang keempat, dalam pengelolaan das itu perlu adanya koordinasi karena permasalahan antara wilayah hulu, tengah, maupun hilir itu berbeda. Karena dia harus dalam satu kesatuan, jadi dia harus menyeluruh, tidak bisa melakukan di hulu saja, tidak bisa dilakukan di hilir saja, jadi harus keseluruhan. Nah, karena harus ada melibatkan interaksi untuk wilayah tengah, hulu, tengah, maupun hilir. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Jadi karena tadi sebelumnya saya bilang dalam pengolahannya itu perlu berbagai disiplin ilmu, perlu adanya keterkaitan dalam kegiatan multisektor. Nah, wilayah das itu mencakup kawasannya hulu, tengah, hilir, jadi dia mencakup beberapa wilayah administrasi. Nah, jadi dalam pengelolaan daerah aliran sungai itu memerlukan satu konsep di mana adanya one watershed, one plan, and one management. Jadi satu daerah aliran sungai, satu pengelolaan rencana, jadi wilayah pengelolaan rencana dan manajemennya itu dari wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Nah, apa saja sih prinsip dasar pengelolaan das? Nah, prinsip dasar pengelolaan das itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan das berupa pemanfaatan, pemberdayaan, pengembangan, perlindungan, dan pengendalian sumber daya alam. Nah, yang pertama intinya dianya melakukan pemanfaatan sekaligus perlindungan dan pengendalian terhadap sumber daya alam di das tadi. Jadi yaitu dia melakukan pemanfaatannya, perlindungannya, pemanfaatan yang rasional sehingga meminimalkan terjadi bencana terhadap sumber daya alam yang di das. Yang kedua, pengelolaan das terpadu itu harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi, plan atau kegiatan program manajemennya itu harus dilakukan meliputi wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Nggak bisa dianya hanya hulu atau hilir saja. Jadi, harus terpadu dan menyeluruh. Nah, di sini melibatkan berbagai sektor, disiplin ilmu, dan wilayah administratif yang ada di dalam das. Dan yang ketiga adalah berlandaskan asas keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian, dan akuntabilitas. Maksud akuntabilitas ini bahwa program yang akan dilaksanakan pada pengelolaan das itu harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak asal-asalan. Nah, jadi dia harus dapat dipertanggungjawabkan bahwa program ini dapat membantu dalam mencapai tujuan pengelolaan das, yaitu das yang sehat dan das yang ideal. Serta yang keempat adalah
Pengelolaan das terpadu ini dilakukan melalui pendekatan ekosistem dengan prinsip one watershed, one plan, dan one management tadi. Nah, sampai sini paham ya yang dimaksud dalam prinsip dasar pengelolaan das. Kita lanjut. Nah, ciri pokok pengelolaan das terpadu itu tadi ada 4. Yang pertama itu sasarannya yang jelas. Jadi program-program yang akan dilakukan itu harus jelas tujuan dan sasarannya. Nggak bisa dianya masih nggak jelas ini. Jadi misalkan dia mau reboisasi, tujuannya jelas sasarannya. Reboisasi dapat membangun hutan atau dapat menambah jumlah pohon sebanyak 20 hektar. Nah, jadi sasarannya jelas seperti itu. Ada strategi waktu. Nah, jadi dalam pelaksanaan program itu dia ada waktu-waktunya, ada timeline-nya pelaksanaannya, bukan kita lakuin terus entah sampai kapan. Nah, itu nggak ada seperti itu. Nah, jadi pengelolaan das terpadu itu melakukannya dengan strategi waktu. Dan yang ketiga, melibatkan multisektor dan disiplin ilmu terkait. Nah, jadi nggak bisa dia kalau misalnya programnya itu harus melibatkan disiplin ilmu, nggak asal-asalan, harus ada kajian ilmunya. Nah, dan keempat itu pengelolaan das ini juga harus dapat menumbuhkan motivasi dari setiap sektor untuk melakukan pengelolaan das terpadu. Nah, seperti itu. Nah, apa sih Bu tahap-tahapan dalam pengelolaan das terpadu? Nah, pengelolaannya itu tahapnya ada 3. Yang pertama itu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini data-data apa saja yang dikumpulkan? Nah, itu tadi data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Nah, yang kedua, setelah mengumpulkan data, kita akan mengidentifikasi karakteristik dan kondisi aktual das. Nah, karakteristik kondisi aktual das ini akan dilihat bagaimana kondisi morfometrinya, bagaimana kualitas airnya, bagaimana kondisi sosial ekonominya, dan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada pada das tersebut. Nah, jadi dengan melakukan pengumpulan data, kita juga akan menganalisis data hingga dapat menarik kesimpulan adanya permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan untuk pengelolaan das terpadu. Nah, dalam ini kita setelah mengetahui karakteristik dan kondisi aktual das, kita akan melakukan pemilihan terhadap alternatif teknologi dan desain kebijakan program kegiatan yang akan diterapkan di das tersebut. Nah, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi teknologi dan desain kebijakan maupun program dan kegiatan dalam pelaksanaan program pengelolaan das terpadu. Seperti itu. Jadi kita pertama mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan memilih alternatif teknologi. Nah, sampai sini paham ya? Nah, yang keempat, nah, jadi karakteristik dan kondisi aktual dari das itu ada 3. Yang pertama terdiri dari karakteristik biofisik, karakteristik sosial ekonomi, dan karakteristik kelembagaan. Apa-apa saja sih Bu karakteristik yang ketiga ini? Nah, yang pertama aspek biofisik dulu, karakteristik biofisik. Nah, karakteristik biofisik ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama iklim, lahan, dan hidrologi. Nah, iklim ini akan berhubungan dengan curah hujan, suhu udara, maupun kelembapan di das tersebut. Sementara kalau untuk lahan, ini lebih banyak. Ada jenis tanah, ada topografi, penggunaan lahan, geologi. Nah, ini akan jenis tanah, topografi, penggunaan, dan geologi ini akan berhubungan dengan kerentanan atau kemungkinan terjadinya bahaya maupun lahan kritis di wilayah tersebut. Nah, ini akan berhubungan dengan pemanfaatan tata ruang di wilayah das. Nah, sementara aspek hidrologi berhubungan dengan kondisi hidrologi seperti tinggi muka air, kualitas air, debit, terus juga kondisi morfometri seperti itu. Nah, ini adalah kondisi
aspek biofisik. Sementara bagaimana dengan aspek sosial ekonomi? Nah, sosial ekonomi ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Nah, ini mungkin terkait dengan tingkat pendidikan maupun eh, ya tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia di situ. Nah, yang kedua, tingkat pendapatannya, pekerjaannya apa-apa saja pekerjaan yang dilakukan atau ditekuni oleh masyarakat di wilayah DAS itu. Nah, tingkat pendapatan akan berhubungan dengan mata pencaharian, serta yang keempat adalah tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan DAS. Nah, yang kelima adalah tekanan penduduk. Jadi semakin wilayah itu rapat atau memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, akan memiliki masalah yang berbeda dengan wilayah DAS yang memiliki tingkat atau ketekanan penduduk yang rendah, kerapatan penduduk yang rendah, seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan, seperti itu. Lanjut, yang terakhir adalah aspek kelembagaan. Nah, aspek kelembagaan ini ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah kebijakan pemerintah terkait. Nah, jadi di sini kita akan menelusuri kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagaimana yang telah diterapkan di wilayah tersebut terkait dengan pengelolaan DAS. Yang kedua, lembaga lokal di tingkat masyarakat. Nah, seperti lembaga-lembaga di tingkat masyarakat itu kayak seperti Karang Taruna, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta sungai, kelompok pencinta gunung, seperti itu. Nah, itu sudah ada kelompok-kelompok atau lembaga di tingkat masyarakat. Nah, yang ketiga, aturan norma atau adat yang berkaitan dalam pengelolaan DAS, seperti adanya hukum adat tentang penebangan pohon, adanya hukum adat tentang hutan adat. Nah, itu termasuk dalam aturan lokal atau norma adat yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Dan yang terakhir adalah lembaga pemerintah yang terlibat. Nah, jadi dalam pengelolaan DAS yang sudah ada di situ, kira-kira lembaga-lembaga apa yang sudah itu terlibat, seperti misalkan adanya Pemuda Pancasila. Nah, itu kan masuknya itu ke lembaga lokal. Lembaga yang terlibat seperti adanya BPDAS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Nah, terakhir, kesimpulan pada kuliah ini, jadi pengelolaan DAS itu harus dilakukan secara terpadu. Jadi, one watershed, one plan, dan one management. Nah, yang kedua, pengelolaan DAS itu melibatkan berbagai sektor multidisiplin ilmu dan meliputi beberapa wilayah administratif dan wilayah pengelolaan, baik dari hulu, tengah, maupun hilir. Dan yang ketiga, pengelolaan DAS itu harus memperhatikan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga dapat menghasilkan gambaran karakteristik dan kondisi aktual dari DAS. Seperti itu. Nah, ini memudahkan untuk melakukan pengelolaan DAS secara terpadu. Oke, demikian materi kuliah pada hari ini. Semoga materi kuliah hari ini bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan masuk ke kolom chat. Nah, akan saya balas untuk kita melakukan diskusi. Oke, demikian saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.